Warga Medan serbu pasar murah abaikan protokol kesehatan COVID-19. Bocah tenggelam di Asahan dievakuasi tim Basarnas. Penderita gizi buruk di Sibolga butuh bantuan. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Maria Utasoid, pemirsa inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Penjualan sembako murah yang digelar Pemprov Sumatera Utara diserbu masyarakat. Warga rela berdesakan dan mengantri dengan mengabaikan protokol kesehatan COVID-19 demi mendapatkan sembako murah. Ratusan warga Medan berusaha masuk ke dalam gedung serbaguna Pancing Jalan William Iskandar, Deli Serdang, Sumatera Utara untuk mendapatkan paket sembako murah yang dijual Pemprov Sumatera Utara. Warga terlihat berkerumun tanpa mematuhi protokol kesehatan penanganan COVID-19 di luar pintu masuk sejak pukul 10 pagi. Pihak panitia sendiri berulang kali mengumumkan lewat pengeras suara bahwa pihaknya hanya menyediakan 300 paket sembako murah, di mana tiap paket berisi beras 5 kg, gula 2 kg, minyak goreng 1 liter, serta telur 1 papan dijual dengan harga Rp100.000. Selain itu, panitia juga menyampaikan ke warga yang tidak membawa KTP diminta pulang dan kembali keesokan harinya. Di dalam gedung terlihat 300 warga sudah diatur duduk dengan jarak tertentu sambil menunggu antrian penjualan. Aku dari awal bulan 2 nggak pernah dapat 1 kilo pun. Dari Medan Tombang ini rumahku, di Perdamaian. Nggak pernah dapat ini, di depan gedung ini rumahku. Kutanya RW-nya, kutanya lurahnya sampai aku marah-marahin. Belum ada barang bu. Kemana jatahku? Dari Jokowi itu nggak pernah aku dapat. Aku miskin baru. Usaha aku fotokopi mahasiswa nggak ada, anak sekolah nggak ada. Apa mau makan? Jatah apa yang diminta, Bu? Hari itu Jokowi bulan 2 katanya janji mau kasih. Apa yang dikasih, Bu? Beras. Tapi limpar pun aku nggak ada, 1 kilo pun nggak ada dapat. Udah ke TRW katanya barangnya belum ada, Bu. Entah kemana. Ini udah berapa lama nunggu sini? Semalam dari sore aku datang. Katanya besok jam 8. Tadi jam 8 aku udah datang. Karena katanya nanti jam 10 ke pajak dulu. Ini aku baru datang jam 10 lewat ini. Udah tutup. Apanya maksudnya? Katanya besok jam 1. Kayak mana? Mau beli apa Jelas aja? lah jamnya. Mau beli apa aja, Ibu, tadinya? Hah? Mau beli apa aja? Ya yang 105 itu apa? Minyak makan, beras. Sebenarnya jatah kita tuh dijual orang ini nih. Masa kayak gitu? Di YouTube internet saya tengok berita Bapak Gubernur mau ngasih sama masyarakat Bu hari Senin ini. Ternyatanya apa? Dijual kan nggak apa-apa. Tapi tengok aku mau datang. Semalam datang. Katanya besok. Kemarin sore datang. Katanya sore. Salah satu warga yang tertahan di luar area gedung, Lina Ginting, mengeluhkan kinerja panitia yang tidak rapi dalam mengatur penjualan sembako. Di samping itu juga, jadwal buka pasar yang tidak konsisten membuat beberapa warga merasa dipermainkan. Beberapa warga yang tertahan di luar masih berharap dapat membeli sembako murah yang dijual oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Mereka berharap jumlah paket sembako murah ditambah lebih banyak lagi. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Puluhan ibu rumah tangga dari 3 desa di Kecamatan Angkola, Muara Tais, Tapanuli Selatan mendatangi kantor camat setempat untuk meminta bantuan sosial terdampak COVID-19. Mereka kesal karena yang mendapat bantuan adalah orang yang mampu secara ekonomi. Kekesalan puluhan ibu rumah tangga ini akhirnya memuncak karena tak kunjung dapat bantuan sosial dari pemerintah. Mereka mencari camat Angkola, Muara Tais di setiap ruangan untuk meminta bantuan sosial. Namun, camat Fadil Harahap tidak berada di tempat. Puluhan ibu rumah tangga dari Desa Sipangko, Desa Pargumbangan, dan Desa Pasir Matogo ini merasa kesal kepada camat karena yang mendapat bantuan sosial terdampak COVID-19 di desa mereka adalah orang-orang yang mampu secara ekonomi. Sementara mereka yang sepantasnya menerima justru tidak menerima bantuan. Perlu Pak, mau
mau saya di apa ke sana di survei pun sekarang mau saya Pak. Siapa yang dapat itu yang besar rumahnya Pak dapat, yang sawahnya luas dapat, ya itulah Pak. Makanya kami datang ke sini berbondong-bondong Pak, minta keadilan kami Pak. Di mana kesalahan kami kan dapat bantuan ini. Karena Bapak Presiden pun udah mengumumkan di TV Pak, barang siapa semua asalkan warga Indonesia dapat ini apanya Pak, bantuan ini. Itulah makanya Bapak kami mau minta keadilan biar kami dapat. Udah jumpa dengan orang kantor camat, Bu? Dengan Pak? camatnya udah jumpa? Belum Pak, kami masih nunggu ini Pak. Udah ada kami hampir 2 jam di sini Pak, belum datang. Pembagian bantuan sosial terdampak COVID-19 kerap bermasalah di Kabupaten Tapanuli Selatan. Tidak adanya verifikasi dari aparat desa membuat penyaluran bantuan sosial menjadi salah sasaran. Data dari Dinas Sosial 5.000 lebih warga miskin di Tapanuli Selatan hingga saat ini belum terdata dengan baik untuk menerima bantuan sosial terdampak COVID-19. Azan Sinaga melaporkan untuk Evarina TV. Tim gabungan pemerintah Kota Binjai dan Polres Binjai Sumatera Utara menggelar rapid test massal di sejumlah kafe. Hasilnya 2 warga reaktif COVID-19. Pelaksanaan rapid test secara massal dilakukan gugus tugas COVID-19 Kota Binjai di sejumlah lokasi kafe dan tempat berkumpulnya anak muda di kota setempat. Aksi ini dipimpin langsung Wali Kota Binjai Muhammad Idaham dan dibagi menjadi 5 tim yang terdiri dari TNI Polri, Satpol PP, BPBD, serta tim kesehatan COVID-19. Di sejumlah lokasi tempat berkumpulnya anak muda ini, petugas langsung melakukan rapid test dan memeriksa satu persatu pengunjung kafe dengan alat rapid test. Pemilik serta pekerja kafe juga diperiksa petugas medis dengan mengambil sampel darah. Dari hasil rapid test massal, 2 warga Binjai dari Kecamatan Binjai Barat dan Kecamatan Binjai Selatan diperoleh hasil reaktif COVID-19 dan langsung dikarantina oleh petugas. Kedua warga yang ditemukan reaktif COVID-19 ini langsung dikarantina dan esok harinya akan dilakukan tes swab. Jika hasilnya positif, maka kedua orang tersebut akan dikirim ke rumah sakit rujukan di Kota Medan untuk dilakukan karantina dan perawatan. Rapid test akan dilanjutkan di sejumlah titik keramaian seperti pusat perbelanjaan, pasar, dan lain sebagainya. Pada hari ini, malam ini, kami sudah bergerak tadi jam 9 pas ke 6 titik. Ya. Pada 6 titik itu kita mendapatkan 2 orang yang berhasil kita jumpai yang reaktif, artinya IgM. Ya. Sesuai dengan SOP kita, yang 2 orang ini, satu dari Binjai Selatan dan satu dari Binjai Barat, kita langsung bawa ke karantina. Besok pagi rencana kita akan kita pemeriksaan lanjutan, yaitu berupa pemeriksaan PCR, yaitu pemeriksaan swab yang nantinya akan kita periksa besok pagi dan kita kirim langsung ke Rumah Sakit Medan. Ya. Untuk itu kami berpesan kepada masyarakat, ya, bahwa inilah potret dari sekian banyak yang sudah kita periksa, ya, hampir 200 orang. Kita jumpai 2 orang ternyata reaktif IgM. Nah, ini akan kita lanjutkan nanti. Kita harap kepada masyarakat bahwa tetaplah menjaga social distancing, kemudian physical distancing, dan keluar memakai masker. Dan jangan lupa mencuci tangan. Diharapkan dengan dilakukannya rapid test secara massal ini dapat memutus mata rantai COVID-19 sehingga Kota Binjai segera terlepas dari COVID-19. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami.
Pemirsa, setelah 2 hari dilakukan pencarian, bocah 4 tahun yang tenggelam di aliran Sungai Sukaraja Asahan akhirnya ditemukan. Korban ditemukan sekitar lebih kurang 3 km dari lokasi titik awal jatuh. Beginilah video amatir saat berlangsungnya proses evakuasi jasad Ramanza Al-Ayubi, bocah 4 tahun yang tenggelam dan hanyut di aliran Sungai Sukaraja, Desa Simpang 4, Kecamatan Simpang 4, Asahan, Sumatera Utara. Bocah malang tersebut ditemukan setelah 2 hari berlangsungnya proses pencarian. Korban ditemukan sekitar lebih kurang 3 km dari lokasi titik jatuhnya. Saat ditemukan, korban dalam kondisi tersangkut di tumpukan sampah di tengah aliran sungai tersebut. Korban pertama kali ditemukan oleh warga yang melakukan pencarian dan korban langsung dievakuasi warga bersama petugas gabungan Basarnas dan BPBD ke rumah duka. Kedatangan jenazah korban langsung disambut isak tangis keluarga. Ditemukan sekitar 3 km dari titik jatuh korban. Jadi kondisinya gimana? Tersangkut atau apa, Bang? Ya, dari rekan kita, masyarakat menemukan korban tersebut beserta kita semua, dan korban tersangkut di sampah. Kejadian naas menimpa korban terjadi pada Sabtu siang kemarin. Korban tenggelam dan hanyut akibat terjatuh saat bermain bersama kakaknya dan sejumlah teman mereka di pinggiran sungai. Kakak korban juga nyaris ikut tenggelam ketika berusaha memberikan pertolongan. Beruntung kakak korban berhasil selamat setelah mendapat pertolongan dari teman mereka. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Di Deli Serdang, warga kompleks Sri Gunting juga dihebohkan dengan penemuan sesosok mayat bocah laki-laki yang mengambang di sungai. Bocah yang diperkirakan berumur 10 tahun ini ditemukan dalam posisi telungkup dan tidak mengenakan busana di Sungai Pantai Ancol, Kompleks Sri Gunting, Kabupaten Deli Serdang. Tubuh korban mengambang di atas tumpukan sampah dan batang bambu. Menurut saksi mata, awalnya mengira yang mengambang merupakan boneka. Ternyata setelah diperiksa merupakan jasad seorang bocah. Jasad korban selanjutnya dievakuasi warga ke dataran yang lebih tinggi. Diduga kuat jasad bocah ini tewas karena hanyut terseret arus sungai. Saya nyala, jam 6 saya turun ke sungai. Jam 6:30 saya menemukan mayat macam anak-anak. Tapi pertama macam boneka atau manusia, tapi saya perhatikan macam manusia. Saya balik lagi terus ngabari sama pemancing yang ada di sini. Udah itu ngabarkan dengan warga-warga yang lain. Nah, jadi saya berharap menemukan orang tuanya biar cepat dapat orang tuanya. Jadi kan yang kehilangan kebingungan. Sejauh ini ada yang kenal nggak, Bang, sama anak itu, Bang? Tidak ada. Mengetahui kejadian ini, aparat Polsek Sunggal dan tim Inafis Polrestabes Medan langsung menuju tempat kejadian perkara dan memasang garis polis lain di areal TKP. Saat ini jenazah bocah tersebut sudah dibawa pihak kepolisian ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk dilakukan autopsi. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Jamin Ginting, Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo. Sebuah mobil minibus menabrak truk yang menyebabkan minibus mengalami rusak parah pada bagian depan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut, namun sempat menyebabkan kemacetan hingga belasan kilometer. Kecelakaan terjadi di ruas Jalan Jamin Ginting, Desa Raya, Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, di mana sebuah mobil minibus menghantam truk dari arah berlawanan hingga menyebabkan mobil minibus mengalami ringsek pada bagian depan. Kecelakaan bermula saat mobil minibus dengan kecepatan tinggi datang dari arah kota Brastagi menuju kota Kabanjahe. Diduga supir minibus hendak mendahului kendaraan yang berada di depannya. Namun saat bersamaan datang dari arah berlawanan, truk yang mengakibatkan supir tak dapat menguasai kendaraannya dan langsung menabrak truk. Petugas kepolisian dari Satuan Lalu Lintas Polsekta Brastagi pun langsung turun ke lokasi untuk mengevakuasi penumpang dan membawa ke rumah sakit terdekat dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Baik, tadi terjadi kecelakaan tepatnya di Jalan Jamin Ginting, Desa Raya,
kilometer 7172 yang mana kendaraan Innova minibus datang dari arah jalur Medan menuju Kabanjahe. Sementara dump truk dari arah Kabanjahe menuju jalur D. Yang kita masih cek dia, supir dari dump truk mengalami luka-luka ringan, dibawa ke rumah sakit. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Namun supir truk mengalami luka dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Akibat kejadian ini, ruas jalan sempat mengalami kemacetan hingga belasan kilometer. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Di kota Sibolga, Sumatera Utara, terdapat warga yang menderita gizi buruk. Bahkan ketiadaan biaya membuat seorang remaja berusia 15 tahun ini hanya bisa dirawat di rumah oleh orang tuanya. Di sebuah rumah kecil di Gang Kerinci, Kelurahan Simaremare, Kecamatan Sibolga Utara, inilah Irsan Marbun bersama ketiga saudara dan kedua orang tuanya tinggal. Remaja yang berusia 15 tahun terbaring tak berdaya karena menderita gizi buruk dan komplikasi sejak 3 bulan yang lalu. Untuk bisa bergerak saja, Irsan Marbun yang masih duduk di kelas 2 SMP ini dibantu oleh ayah dan ibunya. Badan mengurus dan kaki yang semakin kecil membuatnya susah untuk bergerak. Ayah Irsan, Yusran Marbun, bukan tak usaha untuk mengobati sang anak. Namun penghasilan yang hanya sebagai tukang becak tak mampu untuk membiayai pengobatan Irsan. Penyakit, terutama dia kena gizi buruk. Pengakuan dari siapa? Itu dari keterangan siapa yang menyebut? Rumah sakit, ada administrasinya. Gizi buruk, bocor lambung, paru batu. Disitulah pertama dia menyangkutnya penyakitnya. Udah berapa lama dialami si adik, Pak? Udah 3 bulan inilah. Selama adik ini sakit ada enggak bantuan apapun dari pemerintah atau apa? Ada. Anak keberapa nih, Pak? Ketiga. Masih sekolah, kelas 2 SMP. Mulai kelas 3 Len. Jadi akibat ini nggak bisa sekolah lah, Pak ya? Iya. Terpaksa stop sekolah dulu lah. Dari hasil pemeriksaan tim medis Rumah Sakit Sibolga, Irsan diklaim menderita gizi buruk, komplikasi dan kelumpuhan. Kini ayah Irsan Marbun hanya bisa berharap agar pemerintah bisa memberikan secara asa untuk anaknya agar bisa sembuh dan bisa beraktivitas seperti anak seusianya. Baharudin Simanulang melaporkan untuk Evarina TV. Berbagai macam jenis kuliner dan minuman untuk berbuka puasa ada di Kota Medan, Sumatera Utara. Salah satunya bika bakar yang merupakan kue khas Bukit Tinggi yang banyak diburu warga untuk berbuka. Bagi kebanyakan masyarakat Kota Medan ketika mendengar kata bika adalah oleh-oleh khas Medan, yakni bika Ambon. Namun ternyata bagi masyarakat Minang, bika merupakan jajanan yang terbuat dari bahan sederhana, seperti tepung beras, kelapa dan gula, dan dimasak dengan cara dibakar menggunakan sabut kelapa. Di Medan, Sumatera Utara, bika bakar khas Bukit Tinggi ini menjadi sasaran menu berbuka puasa yang kerap diburu warga. Selain rasanya yang enak, jajanan ini juga sangat lembut dengan harum bakar yang khas. Kue khas yang sudah ada selama 20 tahun di Kota Medan ini berada di Jalan Utama Ujung. Untuk satu porsi bika bakar, pembeli hanya cukup merogoh kocek Rp2.000. Di bulan Ramadan, penjual selalu menambah stok untuk dijual karena banyaknya permintaan dari pembeli. Namun, di tengah pandemi COVID-19 ini, penjualan cenderung menurun. Dalam sehari bisa berjual berapa buah kue gitu? Ya, sekarang 300-400 buah lah. 100 buah Bang ya. Untuk menikmati jajanan ini, lebih nikmat disajikan dalam keadaan hangat sebagai cemilan berbuka puasa, ditambah segelas teh dan kopi. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV.
Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam ini. Saya Maria Hutasoid mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.